Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari tim Vlog Pintu Misteri, di mana kami selama beberapa bulan ini pakem ya, tidak membuat mengeksplor video-video lagi karena kemarin kita semua mengetahui kita semua sedang dilanda pandemi ya, virus COVID-19. Nah, itu memaksa kami tidak melaksanakan atau tidak mengeksplor video-video tentang cagar budaya dan sejarah ya. Untuk saat ini masa-masa pandemi ini mulai berangsur membaik ya, katanya gitu, sehingga lockdown pun sudah mulai dibuka, semua aktivitas sudah mulai dilaksanakan. Nah, dan kami pun dari tim Vlog Pintu Misteri kembali akan mengeksplor video-video tentang cagar-cagar budaya, tentang sejarah-sejarah ya, tempat-tempat bersejarah dan lain-lain. Dan untuk kali ini pun kami dari tim Vlog Pintu Misteri akan kembali mengeksplor tempat-tempat yang sangat bersejarah ya. Untuk hari ini kami berencana akan memvideo ya, dua tempat yang bersejarah. Yang pertama tentang gedung Belanda yang terlantar ya. Dulu kita telah mengeksplornya, dan sekarang kita akan melihat bagaimana kondisi gedung bersejarah itu untuk saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan mengeksplor lagi sebuah tempat petilasan ya, petilasan bersejarah juga. Nanti kita akan buat videonya, dan bahkan nanti kita akan ngobrol dengan warga setempat bagaimana sejarah dari tempat petilasan tersebut. Di mana untuk petilasan itu letaknya ada di namanya Pareang ya, tempatnya ya, di Pareang. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan berangkat ke sana sebentar lagi ya. Untuk teman-teman dari Vlog Pintu Misteri, sebelumnya kami mohon dukungannya untuk supaya vlog ini berkembang lah istilahnya ya. Ini untuk informasi dari cagar budaya juga, untuk menginformasikan ke masyarakat luas tentang keberadaan situs-situs yang istilahnya belum diketahui oleh orang banyak. Dan kami tim dari Vlog Pintu Misteri mencoba untuk mengeksplornya keluar supaya semua orang bisa mengetahuinya. Untuk itu kami mohon kepada teman-teman yang melihat daripada channel ini untuk mensubscribe ya, subscribe dari channel kami ini, like atau share atau komen silahkan, kami tunggu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan mari kita sekarang akan berangkat menuju ke lokasi tempat-tempat bersejarah tersebut. Mari kita sekarang berangkat. Baiklah teman-teman, kita akan berangkat menuju ke lokasi tempat situs sejarah itu berada ya. Kita akan kita akan langsung menuju ke lokasi. Lokasinya lumayan cukup jauh juga dari sini. Kita akan melewati jalan ini bukan jalan umum ya, bukan jalan raya umum, tapi ini jalan masuk ke pelosok ke dalam. Tapi mobil juga masuk. Ini lokasi jalannya. Ini kita akan berangkat. Kita langsung sedikit kita explore jalannya ya. Kita mulai berangkat. Nah, ini dia jalannya. Ini jalan menuju ke Kampung Pareang ya.
atau Kampung Tibar, di mana di sana tempat lokasi tempat bersejarah itu berada. Nah, ini jalannya. Sekarang sudah mulai ada perhatian dari masyarakat, dari pemerintahan ya, dari pemerintahan khususnya mungkin pemerintahan desa. Ini jalannya sudah mulai ditambal-tambal nih. Kalau dulu ini jalannya lumayan jelek ya. Kalau sekarang ini bagus nih jalannya nih. Sudah mulai ditambal oleh aspal ya. Ini di sini pemandangannya cukup indah juga, bisa teman-teman lihat. Sangat indah sekali pemandangannya di sana. Oh, luar biasa. Ini kita berjalan menuju ke pegunungan ya. Pegunungan. Cuacanya di sini sangat sejuk sekali. Sangat sejuk sekali. Kebetulan ini juga pagi hari ya. Jadi cuacanya cukup masih segar. Ini baru jam 8.30. Jadi cuacanya masih segar. Nah, di sini pemandangannya indah sekali. Nah, itu. Kalau kita lihat dari jaraknya dari Ciklat ke Pareang ini kurang lebih ada 5 kilo ya, kurang lebih ya. Dari Ciklat, kita patokannya dari Ciklat. Dari Ciklat itu kurang lebih ada 5 kilo lah, kurang lebih. Oh, mungkin kurang ya, 4 kiloan lah kayaknya. Ya. Nah, itu kita dari jalan raya tadi di sana. Dari Jauh Bodas kita masuk ke kiri. Nah, lewati jalan ini, jalan ke perkampungan ya. Situ nanti ada, lihat situ nanti. Nah, ini sana pemandangannya cukup indah juga. Hawanya sejuk karena ini masih pagi hari. Cocok sekali kalau berolahraga ya. Kalau jalan kaki ini cocok sekali. Nah, di sini jalan ini akan menuju ke tempat di mana tempat-tempat petilasan bersejarah itu ada ya. Dan ini mudah-mudahan semua masyarakat yang melihat channel saya ini mungkin silakan bisa berkunjung ya, atau mungkin bersejarah berziarah atau gimana ya, silakan ya. Karena kita tidak akan lepas dari tempat-tempat sejarah yang ada di sini ya. Nah, di sini kita lihat dulu. Nah, di depan sana itu ada perumahan penduduk. Nah, di sini ada pemandangannya ya. Kita lihat dulu pemandangannya. Nah, ini pemandangannya cukup indah. Di sana juga ada pemukiman penduduk di bawah tuh. Itu ada pemukiman penduduk tuh. Itu namanya apa itu namanya? Saya kurang tahu. Nah, seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita langsung melanjutkan ke lokasi. Kita stop dulu videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melewati perjalanan panjang, akhirnya kita sudah sampai di lokasi ya, di namanya Batu Masigit. Ini adalah petilasan daripada Sultan Hasanuddin Banten, yang kalau di sejarah kalau tidak salah yang berjuluk ayam jantan dari timur kalau di dalam sejarah ya. Nah, ini adalah petilasannya di sini yang berlokasi di Kampung Nyalindung ya, Desa Gunung Tanjung, Kecamatan Solok, Kabupaten Sukabumi. Di sini kita dipandu ya. Dasar ini dipandu oleh 2 orang warga asli sini ya. Ada Pak Oyandi sama Kang Teddy. Nanti yang akan memberikan penjelasan sedikit bagaimana tentang sejarah dari petilasan Sultan Hasanuddin Banten ini. Mari kita langsung ke lokasi. Kita akan langsung ke lokasi daripada petilasan ini. Ini tempatnya. Terus kemana Pak?
Nah, ini ada makam warga mungkin banyak. Makam warga. Nah ini makam warga kalau ini mah. Nah ini yang dinamakan batu Mas Sigit. Nah ini nih. Nah ini batu Mas Sigit. Nah di sini ini batu semua, batu ke atas tuh, ke atas. Ya. Nah untuk ininya kita akan turun ke bawah, ke sini. Pak, jalan mana Pak? Sok Pak, koin Pak. Nah ini ke sini. Untuk sebagai tempat petilasan bersejarah ini sepertinya tidak terawat ya. Ya mungkin dengan adanya explore ini mungkin akan ada perhatian dari pemerintah setempat, khususnya cagar budaya. Nah ini, jadi petilasannya di mana Pak? Iya, Ada tempat untuk ini. sekitar sini. Ini. Konon sih di dalam kan gitu. Kalau untuk petilasannya sendiri, menurut info dari warga setempat itu posisinya mungkin di dalam batu ini mungkin ya. Ini semacam ada pintu Pak. Ya. Cuma di sini karena apa namanya? Jadi belum terekspor oleh keluar, jadi belum dibuka lah istilahnya, belum dibuka secara resmi. Jadi ini mungkin jalan masuk untuk ke dalamnya ini sementara ini belum ada atau belum ditemukan mungkin ya. Karena menurut warga di sini mungkin ada pintu masuk ya ke dalam itu. Nah inilah yang masih misteri. Coba buah eta. Iya, tertutup. Aduh orang-orangnya. Nah ini kita lihat, ini ada seperti gua ke dalam ya. Tuh lihat tuh, di situ ada gua. Mungkin ini pintunya mungkin gitu ya. Pintu ke dalam itu mungkin di sini, tapi karena ini masih tertutup semak-semak juga dan juga posisinya balak ya kalau dalam bahasa Sunda mah. Nah di sini ini ada pintu seperti lubang ke dalam. Lihat di situ ada lubang. Nah sini. Sering terdengar suara ajan gitu kan. Ya. Di sini kalau secara mistisnya menurut warga setempat itu ada seperti terdengar suara ajan di sini itu. Makanya disebut batu Mas Sigit gitu ya. Di sini ada kalau orang-orang yang tertentu gitu suka mendengar suara ajan. Mungkin secara gaib ya atau gimana ya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kita membawa seseorang ya, warga setempat yang sedikit tahu tentang sejarah dari gunung atau dari batu Mas Sigit ini. Namanya ada Pak Oyandi dan Kang Tedi namanya. Kita langsung ke Pak Oyandi saja. Kita akan mengetahui atau menguak sedikit tentang sejarah bagaimana adanya atau tentang batu Mas Sigit ini. Pak Oy bisa diceritakan sedikit sejarahnya seperti apa? Mungkin sekilas saja Ya. karena saya pun tahu informasi ini dari orang tua, Iya. dari Uwa ya, Pak Supat, yang memang dulu sempat menjabat di salah satu kelembagaan RTMB di Desa Gunung Tanjung. Beberapa tahun ke belakang, mungkin udah sekitar 15-16 tahun ke belakang, itu ada peninjauan dari Dinas Keperbakalaan Kabupaten Sukabumi, yaitu atas nama Pak Sukarna. Ya. Beliau itu dari Cemplang, Bogor, dan penelusuran terkait keperbakalaan yang ada di Desa Gunung Tanjung. Salah satunya yang diangkat dan memang diinformasikan kepada pada waktu itu Pak Supat, Pak Upat ya, sama Ya. Pak Jarongkan. Itu awalnya peninjauan itu dari batu kasur yang ada di Empuk, termasuk yang di sini adalah batu Mas Sigit. Iya. Batu Mas Sigit itu memang menurut informasi beliau adalah merupakan
patilasan dari Sultan Hasanuddin Banten, dan memang cukup lama, sekitar 7 tahunan di sini bermukim. Ya. Kalau memang dibanding dengan yang ada di Cikundul, itu mungkin lebih lama di sini. Kenapa di sini tidak terangkat nilai budayanya? Karena memang semua, baik unsur dari lapisan masyarakat atau dari pemerintahan, Ya. belum bisa mengekspor keterkaitan sejarah Batu Masigit yang ada di Kampung Nyerendung, Desa Gunung Tanjung. Ya. Dan memang mudah-mudahan ini bagian daripada bentuk simpati kita terhadap nilai sejarah, karena kental sekali bahwa perjalanan Sultan Hasanuddin Banten Ya. itu di Desa Gunung Tanjung, mudah-mudahan sebagai pintu gerbang bahwa di sini ada salah satu bentuk patilasan dari Sultan Hasanuddin Banten. Ya. Memang pada dasarnya dari orang tua ke dulu, ya, kalau bahasa Sunda itu adalah karuhun, Ya. tidak pernah sempat menyampaikan ini. Justru yang menyampaikan itu adalah dari Dinas Kependudukan langsung. Ya. Jadi, nah ini yang disebut dengan Batu Masigit. Dan memang kalau informasi dari masyarakat setempat, kadang-kadang kalau malam itu terdengar suara azan dan sebagainya gitu ya. Jadi memang kalau dikaitkan baik secara informasi dari warga atau memang secara penyampaian yang disampaikan oleh dari Dinas Kependudukan, emang ini nyambung gitu. Ya. Jadi dengan suara azan gitu. Dan posisinya itu ini ada di tebing gitu. Secara logikanya tentu dikhawatirkan akan longsor, tapi alhamdulillah sampai hari ini Ya. ini tetap kokoh. Ya. Cuman memang belum tereksplor aja. Iya. Gitu aja. Terus untuk ininya, tanggapan dari pemerintah setempat tentang adanya situs ini seperti apa, Pak? Dari pemerintah desa lah khususnya. Waktu saya dulu waktu itu sempat 2017, Ya. waktu menjabat di Ketua BPD, sempat ini kita angkat. Ya. Kita angkat, dimasukkan kepada RPJMDes Desa Gunung Tanjung terkait dengan adanya situs keperbudakan, salah satunya adalah Batu Masigit. Iya. Cuman mungkin kita belum ada tindak lanjut untuk pemerintahan sekarang. Ya mudah-mudahan bisa dilanjutkan kembali. Dan saya pun waktu itu sampai mencari informasi-informasi yang sebagai bagian daripada yang bisa kita diangkat gitu ya, dipertanggungjawabkan. Terus untuk ini tanggapan dari pemerintah, kita bicara kabupaten lah, atau mungkin dari pusat itu sudah ada belum ke sini, bagaimana tanggapan mereka gitu tentang ini? Justru kalau ini kan kalau pemerintahan pusat itu tinggal tergantung dari rujukan Iya. atau permohonan atau usulan dari tingkat desa. Iya. Dalam hal ini memang usulan yang kita sampaikan itu mungkin saja belum, mungkin aja belum. Iya, Justru iya. waktu itu yang malah datang itu yang dari Dinas Keperbakalaan. Jadi sebetulnya ini tinggal disusul saja, Iya, iya, tinggal iya. susul aja sekarang, karena kalau namanya itu sudah ada, sudah tertera, Sudah tercatat di sana di tercatat situs di sana, Purbakala ya. termasuk Oh, iya, iya, iya. peninggalan keris dan sebagainya kan gitu. Itu sudah ada. Tinggal kita ya yang pemerintahan yang sekarang melanjutkan apa yang telah dilaksanakan dulu. Oh iya, iya, iya. Oh jadi secara apa namanya, jadi action dari pemerintah mah sementara ini belum ada begitu ya? Belum ada. Dari pihak desa maupun dari pihak pusat pun belum ada mungkin ya? Belum ada. Oh, Kalau ya yang di jelas. pusat mungkin tergantung daripada. Oh, menunggu ini Menunggu gitu dari ya? sini. Oke, siap. Karena sangat disayangkan bahwa itu akan nilai sejarahnya, Iya, iya, jelas. terutama jelas. untuk di Kabupaten Sukabumi berkaitan dengan yang berbatasan dengan Banten, berkaitan dengan perjalanan daripada Sultan Hasanuddin Banten. Iya, iya. Jadi ini kita lihat lagi pemirsa, teman-teman. Nah ini seperti ini kondisinya. Ini lokasinya ada di tebing ya, ada di tebing. Nah ini seperti kita lihat di sini nih, ini batu semua, batu apa ini namanya, karang ya.
karang. Terus itu ini yang disebut namanya Gunung Masiget, tinggi sekali tuh ke atas. Nah tadi Kang Teddy kita lihat memanjat ke atas. Nah situ ya. Jadi untuk apa namanya tentang kepengurusan atau kepedulian dari masyarakat itu mungkin dari pusat maksudnya itu ya harus ada info dari bawah dulu mungkin Pak ya. Kalau mungkin dari bawahnya dari pemerintahan desa mengajukan ke pusat misalkan gitu ya mungkin ada perhatian khusus nanti ke sini. Sebab ini tempat ini sangat bersejarah sekali. Menyangkut tentang petilasan ya, petilasan daripada salah seorang apa ya namanya kerajaan ya dulu itu yaitu Sultan Hasanuddin Banten ya. Kesultanan Banten. Nah, ini petilasannya menurut informasi tadi bahwa di sini Sultan Hasanuddin Banten itu 7 tahun ya. 7 tahun di sini mungkin apa namanya kalau sultan itu menetap atau bersemedi atau apa ya namanya ya, bertirakat mungkin ya. Nah, di sini selama 7 tahun. Tempatnya lokasinya di sini. Cuma karena tadi itu belum adanya apa namanya? Jadi perhatiannya kurang gitu karena mungkin pengajuan dari desanya mungkin belum gitu ya, belum ke sana. Pernah diajukan cuma mungkin belum ada tanggapan. Waktunya gimana Pak? Dulu tuh baru kita inventarisir di Desa Gunung Tanjung mana aja titik-titik mana aja yang menjadikan salah satu bagian daripada yang punya nilai sejarah. Oh iya. Nah itu kita udah masukkan kepada RPJM Desa Gunung Tanjung. Oh. Mudah-mudahan kedepannya Iya. pemerintahan sekarang sudah mulai action. Oh iya. Gitu. Ya mudah-mudahan. Karena ini hal-hal seperti ini bisa dikatakan sangat langka sekali ya. Sangat langka sekali dengan adanya petilasan tempat sejarah ini di daerah Gunung Tanjung lah istilahnya, Gunung Tanjung dan sekitarnya Gunung Karamat itu banyak sekali lah istilahnya petilasan atau tempat-tempat bersejarah yang seyogianya perlu perhatikan ya mungkin Pak ya, perlu benar-benar dapat harus ada ini dari pemerintah daerah ataupun pemerintah dari pusat. Nah seperti itu teman-teman semuanya. Nah ini lokasinya ya, kita explore lagi. Nah ini gimana Kang? Oh ya? Oh, wah, itu dinya. Mungkin di atas seperti itu tuh. Pemirsa di atas gunung itu katanya ada tempat duduk katanya seperti itu. Kita tidak berani untuk memanjat ya. Tapi cukup sama Kak Opat seperti itu. Pemirsa, mari kita kembali ke atas. Di Cipundo teras kadinya Kak 6 Tugu Gede, situs-situs anu di Panggoyangan. Nah, kamar itu meureun nguping aya disebutna Batu Basigit, patilasan Sultan Hasanuddin Banten. Kita ngobrol sama abdi teh, nya hayu urang kelebak gitu. Nah, kaleresan sebagai kan ada ge meureun sok nguping teh ti iwa gitu. Kok masih kene emut kene bahwa Sultan Hasanuddin Banten teh meureun kantos ngamukin di Desa Gunung Tanjung salah satu ciri kan Batu Basigit. Seberapa lamina 7 tahun yang mungkinnya gitu ngan meureun aya nama langsung saran keluar anu biasa meureun masihan informasi anu berkaitan sareng salares di walar mohon buat ke apa kawitna saupami uat bergenengan dina waktu sarita jadi ketua LKPD oke di dinas kedudukan ada lah ya cerasnya di dinas kata kebudayaan anak paganda telami ayeuna sumping di dinas kabupaten pasukan terkait Pasukarna orangnya orang
lungsur aja nak dia aya informasi di dinas kabudayaan di dia aya kieu aya kieu disulusuri langsung ini siapa Regi kepala desa singkat kedua Pak Abun besan katilu adalah simkuring kaopat hana memang lumayan orang kami tambah aya tugu diempuk tugu aya batu guling tuh aya di batu tugu anu kadua tugu aya batu kasur itu punya terus balik dia tuh langsung dugi sadayana kampung Cisarua dipakai Pak pan urang teu hafal kalau teu nerangkeun di tonggohan imah ieu baheula aya kula binglu tah sahan papalatna terus pardi pitu bimpek pitu kan malah titik dia langsung ke balik kidul aya pancuran aya batu kurang tidinya langsung ke mana langsung tadi ngawitan sareng pasugana balai pasugana oge terang anjeunna lamun buatan urang coba bisa tebak ukutin kita teras deui kanyatu lamun benang urang eta tapana pamanjar palet yang dikaitkan karena batu gitu angin sakit gede karena sapros paling setuju aneh enggak memang ayat tanggalnya benar sekali kedua kali dan dia langsung kasih seret kayak ini menurut cerita sepuh kisah dia nampak memang benar ya ayo cerita tuh dina alun teh apungpun telepon aki iji saderek telepon aki di bidang dan Naria Bapak kata dia memang Bapak dia sering dia tapi tak apalkan itu iya kampung Purwo zaman Mangun ada ayahnya yang banyak kapan tadi kan Pak Guru aja KMD para recah dia berarti dia kemana langsung kalau Maluku ya. Bisa sinkron kayak nyari tanah sinkron ya si Abun kalau Maluku kan dengan gigi udah orang aja tak dukil dia langsung ngemayak memang bisa menyambung ya? Iya. Langsung nggak maya. Lah Pak Guru, bantu di Benung Pelita. Dia bakal tempat terwisata kan di dalam mana dia sebenarnya. Ada cuma contohnya Ciburu itu. Ya, perahu itu kan yang bisa dididik jadi budaya, dan bisa ke budaya sewaktu nama. Iya. Dia langsung nggak wilega. Disebat nggak wilega. Kapung Guru mah. Poli dia teh. Oh. Enggak ya. Heeh. Saur-saur kieu nya. Padahal kalau Jawa menurut prasejarah anu tadi. Nyambungna. Masa prasejarah. Ayeuna Pak Guru bisa jadi aqua. Yang tenang jadi rusak. Dia dah kayak jadi aku lah, cipalam dah. Itu sanes sorehatna sanes di Kalung. Wah. Sorehatna, kan Kabupaten Sukabumi yang dijenengan apa? Dia luncur, ayo ayo, Gunung Keramat, ayo tunggu, dan bayar beli saunan. Atau benar
lebih pemenang kurangnya. Nya. Bujang-bujang kalau nabi kalbadi itu gitu. Jadi yang tepatnya upamanya itu major jajar yang untuk sinkron, singkan di pabun. Ada baris mama, sudah nunggu itu, no sinkron. Mau nyeras di dia, bisa nanti dia, yang singkan. Titik terakhir, nah, kedua kali aja. Ya sih. Ditolongin imah bujang-bujang patut kalau yang jaga Mohon. bujang-bujang malaya lagi tegadonan apa terus maghrib sampai maghrib dari kurang itu aja nama terus saya kolong di seluruh saya aja nama angkat tadi itu tak tolong di imah pak guru tadi dia pasantren Oh, tadi tak. patilasan Tadi tak. Oh. Upami pulau Gekiaki mamu sebelah pasantren teh memang eka pungkur apa inten nuju utuhnya Mohon. biasa pagi kalau Umawi acan ngobrol sareng budak pasantren di situ nggak ada pasantren padahal upami pendapat bapak katanya galian bapak Mohon. wajarnya bapak budaya pasantren mungku naon can aya nu nyingkrang beunang can nyingkrang kan cingkrang Prabu tegana singkan benar teh singkrang lagi mal mungkin pasantren untuk saloka pasantren mereka ngampung Nya. ini mereka tempat anu lawas sedang itu tempat kewenangan pun aki sadarekna pun aki di dia panjang yang oge eta tempat kabur yang keluarga Pak di mana sedang eta kapungkur mah bapak tadi dia sok tunggu jaga bagong tak kebun bari di damakri ini bisa di pasar Nya. sehingga bapaknya Rios kasadayana kudu syukur urang Gunung Tanjung tekeng urang ujug dia tak kabur betul geus Mohon. make geus betul imah geus pararaga awewe jarangan paruntaan oge anu ku si ulah eta parunta Mohon. eta kadituna panang gitu benar teh bapak saterasna umat hari kita menuju berkaitan sareng lebak cawene Lebak cawene. Ya. lebak cawene Mohon. lebak cawene nya bab agama proposal Numabi, lagi si Arifin, susu aja itu. Kan itu. Keperbakalaan itu. Umur lu melahir. Begitu kan. Di dia kali itu jelema nuwata butuh. Sor, di dia mana? China. Gelas gede sih gede. Laros. Agak oleh desa, naros kan sehingga batang kan tulagana didinya begini sa Indonesia iya ayah di dia numpuk malah langsung ke Arkanas itu nu kalami ku bapak Mohon. itu kunaon ku bapak ya nak ada maklum iki bapak tersebut nomor kedua ada atas istirahat sehingga secara rumpi darah rompak baru dapat tadi itu masa prasejarah sejarah masa prasejarah Mohon. itu duka tahun sabar mereka apa itu namanya kendaraan itu terus diajengkeun waktos pun adi jantan kepala desa Singkan nanda tangan bapak ketua RT Mohon. dua Arifin susul tiga itu bapak tuh terang kawitna di Batu Kasur
jadi terang tujuan jeung maksudnya anak piba kalian anak dia. Tapi memang aya keanehan ya kamu ada ya. Gurilingna batu di Gunung Bekser, di Gunung Empuk, kayak Gunung Empuk, di Gunung Tanjung Empuk. Menurang mah kalau murah itu mah kalah mengko. Ayo nang muluk. Nya. Kaget tadi bencana tempat di Empuk. Nyapu kan itu mah hancur bumi kan. Nah mengkol kabar lagi, pas ada mengkol kan. Ya kayak buat gitu. Itu sa pendapat hasil bapak. Karuan mah nerangkeun kan. Dan karuan mandarankeun ciri bertahan. Sawarna Pak Guru di dia mah di Cikunul mah 3 tahun, di dia mah 7 tahun. Mohon. Terus dia ayah nyamuk kabeh dia. Apa satana nyamuk ya sudah. Dan lagi berkaitan. Si bahari itu sah. Asal Cisolok kan. Ya. itu anu ka nah anu bisa diterangkan ke bapak sering-sering. Mohon. Kita bisa anu ka Lampung nak anu kata gitu. Entah titik terakhir. Mohon. Anjing ngadawe ngabuntal tineng ada pinter kebudayaan itu nyarikan. Jadi tuh tinyatuh mayun tadi mayun ka Batu Masih. Nya. Nya atuh. Kekeh mah. Lembaran jalan mana kudu kumaha. Kudu teguh pengkuh. Ulah umut galinuan gede angin dan robakan. Cacang gede bagai santelek pangkat. Mohon. Bener di bangku kujo. Daya tangan sakit kucing. Cek bapak itu. Bener itu jujur. Nya. Mohon. Pangi tanpa nama bapak bodoh dan pun kan. Desa terakhir. Upami menyelusuri masyarakat. Saya katakan. Malah detektif. Sama. Misalnya ini digali itu bapak ada apa gitu. Curug turun dan apa saja ukur ada mikrohidra hidanya turbin ya memang jadi baik alhamdulillah